2020 berapa ya tuh, yang Nikmir sidang di apa, sidang di Serang, Banten, hari kedua itu langsung minta utang 100 juta. Itu diposting sama Nikmir, dia DM minta utang ke IG, kan diposting itu sama Nikmir, dia minta hutang 100. Jadi kalau dia mau ngomong, Kang Nyanyep, hai, kalau dia mau ngomong apapun, bil hati-hati ya, penguut. Assalamualaikum, salam kenal Bunda. Oke sayang, oke, kalau kamu nggak ngerti, aku blokir. Lu nggak ngerti kan omongan gue? Oke, gue blokir. Siapa lagi nggak ngerti omongan gue? Sini, biar gue blokir. Yang nggak ngerti ngomongan gue siapa lagi? Ayo cepet. Berarti mau menyerahkan diri untuk diblokir. Wow, utang 100, iya 100 juta. Kan Niki waktu itu ngomong, makanya kata Niki, gelondongan sapi, lu utang-utang sama gue 100 juta baru sekali datang. Itu kalian lihat lagi mungkin di YouTubers juga ada tuh, masih ada ya. Pengacara psikolog hohohoho, gimana kabarnya? Lambe julid, Anda memancing-mancing saya untuk ngoceh. Blokir aja Mi, itu yang nggak paham. Udah sayang, yang nggak paham udah gue blokir. Siapa lagi yang mau nggak paham? Ayo, buat apa masuk kalau nggak paham? Masuk duduk ngejonggrok terus nggak paham, ya udahlah. Siapa lagi yang nggak paham? Semangat terus. Hai Adam, tante IG lakinya nepos ditutup akunnya. Kalian baca sih majalah itu, majalah Tempo ya, kalian baca. Hai Ben, thank you sayang. Kalian baca majalah Tempo, di situ nyata, di situ terang, di situ jelas ya. Di situ jelas, baca ya. Aku jangan diblokir Bun, aku selalu ngikutin Bunda kalau live. Ya sayang, makasih. Ya aku orangnya tidak pernah mau blokir orang, tapi begitu masuk dia ngomong, gue nggak pernah ngerti apa yang lu omongin, ya gue blokir lah. Kalau nggak ngerti ngapain dia maksain ke sini? Buat apa dia maksa-maksa ke sini kalau dia nggak ngerti omongan gue? Emang omongan gue omongan apa? Omongan planet. Kan baru gabung jadi nggak ngerti temanya. Oh gitu. Mantas, jadi Kamis sidang kemungkinan lebih cepat dari biasanya karena kemarin hakimnya meminta kepada Bang Fahmi bahwa Rin makasih bahwa kalau bisa, karena kan jam 12 jam 1 itu istirahat, jadi mungkin hakimnya juga lelah. Kemarin yang waktu eksepsi itu kan dia sampai jam 1 terus jalan, mungkin wajar kalau ada orang titik lelah. Jadi hakimnya minta dihadirkan, Nikitanya dihadirkan jam 9 gitu. Nah jadi Bang Fahmi diminta berkoordinasi dengan di sana bahwa Niki dan Mail dihadirkan jam 9. Jadi jam 9 sudah mulai sudah mulai untuk sidang, supaya jam 12 sudah kelar, jam 1 ada istirahat, baru mulai lagi di jam 2 gitu. Jadi permintaan hakimnya sih keren sih menurut gue, jadi biar nggak kecapean. Jadi buat kalian yang mau datang lebih awal, karena Kamis itu mulai sempetinya jam 9 ya. Boleh mau dukung, monggo, alhamdulillah. Yang nggak dukung, diam-diam baik, nggak apa-apa, kan kita tidak ada pemaksaan, namanya juga sidang terbuka. Dan menurut Bang Fahmi, kalau kalian datang dukung, alhamdulillah gitu. Saya selalu berarti iya Bun, jadi ngeri nanti Bunda ribut sama DP. Enggak Bun, apa benar kita bebas Kamis? Maaf ketinggalan berita, ketinggian berita. Seringo Kamis sidang eksepsi ya. Apakah diterima? Yang diterima dari hakim apa nih? Apakah penolakan dari Nikmir sama Mail? Apakah tuntutan dari JPU yang menolak? Itu nanti kita lihat Kamis. Namanya sidang selak. Jika Kamis diterima, maka tidak ada sidang berikutnya untuk pembuktian, karena sidang berikutnya adalah masuk ke pokok bahasan. Tapi jika kita lihat mudah-mudahan hakimnya menerima. Jadi untuk sidang ke pokoknya, kalau sudah menerima berarti kan sudah tidak masalah. Jadi kita tunggu
tunggu hari Kamis tuh penting sih. Hari Kamis tuh penting. Sidang selanya. Sela apa sela? Sela ya kali ya. Menyala bun, nyalakan terus kebenaran. Terima kasih Mi, nggak benar nggak sih? 80 digelontorkan jangan kira Mail. Aku tidak ada di situ sayang, aku nggak ngerti. Dukung Nikmi dari Bengkulu Mi, hai Bengkulu. Tanggal 17 sidang apa? 17 sidang pidana, sidang sela ya. Kalau sudah misal lanjut, berarti dia lanjut untuk menghadirkan saksi-saksi. Nah di situ saksi korban, di situ kan RG saksi korban, di situ RG harus hadir ya, harus hadir. Malam mudah-mudahan Kak Diki bebas, amin. Selasa diundur ke Kamis karena hakimnya minta hari Kamis. Jadi kan kalau biasanya Selasa ya, tapi kemarin hakimnya minta hari Kamis, sidangnya tanggal 17, berarti Selasa nggak ada sidang Niki. Hari Kamis diundur ke hari Kamis gitu sayang. Mi kenapa jadi musuhin Doktip Mi? Hah? NM kenapa jadi musuhan? Enggak musuhan sayang. Ada yang nantangin, aduh. Coba cek ada Wikipedianya nggak kalau ada mau nantang-nantang ya. Kalau ada Wikipedianya dijabanin. Kalau nggak ada Wikipedianya siampah, nggak dijabanin ya. Sorry, maaf. Kalau mau ngelawan artis senior Tessa Mariska, cek dulu sayang ya. Jika ada Wikipedianya dan jelas nyata kalau dia artis, ada di YouTube dan Google, oke, aku hadapin. Kalau bukan tidak ada Wikipedia, maaf sayang ya. Jangan coba-coba hadapi Tessa Mariska, nggak bakalan direken gitu. Tolong sampaikan ya, nggak usah nantang-nantang. RG kudu nyiapin outfit dari sekarang, iya, karena nanti pas itu masuk ke pembahasan pokok dan itu adalah saksi korban, itu RG harus hadir gitu ya. Mi benar nggak gengs aku tuh oke. Bunda nasihat LL, ada buzzer yang mau jebak LL seperti kasus NM, mereka keceplosan di live TikTok. Lu cinta Luna ya Adam. Ada buzzer yang mau jebak LL seperti kasus NM, berarti mereka keceplosan di live TikTok. Oh ya sama lah, nggak sama loh say, gini loh. Kan ada yang bilang kemarin, itu artis senior itu di beyong. Sayang, kita nggak mempan di beyong ya. Memang ada yang mau coba-coba. Tapi kalau aku untuk Niki aku pakai hati sih gitu ya. Jadi kamu salah, nggak ada yang terima beyongannya ya. Jangan fitnah. Nanti kalau fitnah aku nanti kejar loh ya. Kalau untuk tidak fitnah aku masih diam-diam saja. Tapi kalau fitnah aku kejar loh. Karena aku dan suami paling pamali untuk fitnah-fitnah ya. Dari dulu Bunda nggak berubah mukanya. Iya, nanti kalau berubah berarti oplas sayang. Aku belum pernah mau oplas. Benar, bukan artis, nggak usah diladenin. Iya, nggak usah diladenin ya. Jadi nggak usah mau orang bilang apapun, udah cek Google, cek YouTube, cek jejak digital ada di sana ya. Kalau kalian bilang oh nggak kenal Tessa Mariska, kalian tuh terlalu dio. Berarti kalian nggak punya kuota. Jejak digital ada semua sayang ya, gampang sekarang ya. Jadi nggak usah sebut-sebut nama orang lain di sini. Kalian kalau mau sebut sayang namanya, kalian pastikan dulu nama itu ada di Wikipedia. Pastikan dulu ya sayang. Kalau nggak pastikan jangan sebut-sebut nama sini. Ntar gue blok loh. Kalau tidak ada nama di Wikipedia kalian sebut di sini, gue blok. Karena udah gue bilang nama yang ada di Wikipedia boleh sebut di sini. Oke? Semangat. Sudah gue bilangin kalau sebut nama orang, apalagi pengikut 0, gue blokir. Oke, bye. Siapa lagi yang mau sebut nama yang tidak ada Wikipedia di sini, gue blok. Ya. Nama apalagi mau coba-coba menghadu-ngadu di sini sama aku, namanya tidak boleh masuk di live-nya aku, ya. Nama yang coba-coba di sini mau dimasukkan, yang masukin akunnya 1, pengikut 1, postingan 0.
berarti dia memasukkan sendiri namanya, gua blok. Oke? Deal ya, jangan marah. Kang Nyanya ketawa dia. Iya, jangan marah. Itu foto siapa Kakak Tessa? Foto gue tahun 2011. Aku dukung Nikmir. Ya makasih. Semangat Mami. Iya. Bu Tessa, aku padamu idola baru. Hai sayang, makasih. Adis Tanaya, nggak adil lu. Bunda ada di mana? Aku ada di kamu. Salam kenal Bun, Cilacap hadir. Iya. Jangan tantrum sambil nangis, nggak ada yang tantrum sayang, ya. Jadi ada orang nih yang pengen banget disebut di sini namanya, ya kan? Masukin namanya, akunnya pengikut 1, postingan 0. Dia masukin sendiri nama dia di sini. Iya bagusan gue blok lah. Ya. Jadi biar keluar omongan aku, abis keluar omongan aku, wow, kesempatan dia untuk pansos. Enggak. Pansos tidak dilarang, tidak ada undang-undang yang melarang pansos, oke? Tapi jika masuk ke room aku yang aku nggak tahu, yang nggak ada di Google, tidak ada Wikipedianya untuk aku blok. Memasukkan nama sendiri berarti itu namanya. Dia memasukkan namanya sendiri di sini. Ya. Deal ya. Oke, kapan lagi sidang? Kamis jam 9 ya. Putih sidang niki tanggal berapa? Kamis berapa sih? 17 ya? Kamis 17 ya. Coba 17 bukan sayang. Aisyah, aku gak mau ngomong itu. Kemarin aku bilang itu, sebut itu, langsung kena bang. Bunda kangen Bunda syuting. Kasihan keluargaku sayang. Kalau syuting sinetron tuh nunggunya lama. Nanti doain aku mau bikin film. Nah kalau aku bikin film aku mau tuh. Aku yang bikinin film. Aku yang ngedanain. Aku yang ngederek langsung. Ceritanya sudah ada di aku. Tinggal nanti tunggu ya. Tinggal tunggu. Aku yang danain langsung filmnya. Filmnya bertema horor tapi kisah nyata. Ya. Tapi tunggu. Itu aku langsung pegang sendiri. Aku mau kalau itu. Kalau aku yang pegang sendiri. Kira-kira nanti masa syutingnya sekitar sebulan. Mungkin di daerah Jawa Barat. Itu aku mau gitu. Jadi aku bisa bawa keluarga aku. Karena aku yang produksi gitu loh say. Kalau orang yang produksi aku masih kasihan keluarga ditinggalin. Kenal si Satria, kenal sayang. Satria Mulia kenal. Salam buat Bunda Maya, kakak Bunda Maya. Bun, aku jujur ya. Kalau soal Bunda Maya aku idola dia. Kalau untuk misalnya Pak D ngomongin Bunda Maya, aku sih masih di Bunda Maya gitu ya. Karena masalah mereka kan masalah keluarga mereka ya, gitu. Aku nggak berhak untuk ikut campur karena itu masalah mereka. Tapi kalau untuk dukung Bunda Maya. Bunda Maya gue dukung. Bunda Maya, Luna Maya agak-agak sama ya. Sama-samanya idola. Kakak gimana sekarang perkara Kaniki? Ya, mau masuk ke sidang sela tanggal 5 hari Kamis 15 atau 17 sih. Betul Bunda tercinta terkasih. Jangan ikut-ikutan ya Bun. Iya. Bikin film di Solo Bun. Belum aku rencananya film nggak di Solo sih, rencananya di Jawa Barat sayang, nggak di Solo. Nanti siapa pemainnya, lihat nanti pemainnya, karena ini adalah kisah nyata. Kisah nyata ini bercerita dari seorang kakek aku kan seorang polisi ya. Kakek aku ini cerita dari Sumatera Barat. Kakek aku kepala polisi Sumatera Barat waktu itu. Jadi kakek aku yang bercerita gitu sayang. Bun psikolog hohohohohohok dilaporkan Pak D. Yes, betul. Karena Pak D tidak menerima jika foto anaknya diposting, yang mana anak tersebut di bawah umur. Kasihan. Terus ya kalian bisa lihat lah yang tidak, kata Pak D ya. Karisma hohoho iya. Ini loh ya, kalian
jejak digital yang ngata-ngatain Pak D itu udah kebaca semua. Ada dari rekan-rekan teman-teman kita dari TKW. Oke, dimaafin karena udah minta maaf tuh sama Pak D, dimaafin sama Pak D, minta maaf dimaafin sama Pak D karena Pak D tahu ya udah. Berarti mereka tidak memahami jika ada KPAI, tidak memahami jika ada anak di bawah umur nggak boleh dibully gitu kan. Jadi dipahami sama Pak D. Jadi Pak D nggak udah minta maaf sama Pak D nggak di LP-in. Ada lagi yang udah dideportasi itu juga. Ada lagi yang apa ya, pokoknya di tracking deh tuh. Nah, tiba-tiba kan kata Pak D, kalian bisa lihat di YouTube ya, katanya ada yang mengaku psikolog hohohok. Aku nggak ngerti dia psikolog hohohok apa enggak, kok bisa tidak mengerti undang-undang, kok bisa gini-gini. Nah, kembali lagi kan sebelum Pak D melaporkan gue dulu kan yang agak gue, kenapa gue agak tinggi. Sebelum Pak D melapor, gue dulu yang mempermasalahin psikolog ini. Karena apa? Dia bilang, gue tahu garis besarnya, dia tahu dengan apa yang menimpa Nikmir, hukum yang menimpa Nikmir, berapa tahun pidana dia tahu, cuman dia nggak mau ngomong. Itu yang membuat aku heran dan bertanya, karena ini orang kok didiamin makin merajalela nih orang. Lu tahu segala macam, emang lu apa? Lu tahu pidananya Nikmir, lu ngomong gini-gini, lu siapa? Di situ yang gua tegur sebelum Pak D. Nah, Pak D itu kan sama aku jujur ya, aku sama Pak D itu satu jabatan. Satu jabatan. Terus dia juga menyenggol kenapa bisa, itu belum gue bahas aja. Ada dia menyenggol kenapa bisa begini-begini, itu tidak ada ranah dia untuk menyenggol di situ. Kalau dia mengaku-ngaku psikolog hohohok, tidak ada ranah dia menyinggung-nyinggung soal partai, menyinggung-nyinggung soal ini. Habis itu tidak ada hak dia untuk mengejudge anak. Itu makanya Pak D tidak akan mau damai, ya. Ya Bun, tahu aku Bunda pernah nyenggol Niki. Iya kan ada tuh video yang beredar. Oh iya saya sudah tahu. Habis itu dengan lantangnya, kamu belum tahu siapa saya. Astagfirullah. Ya. Terus ngomongnya dengan hidung kejepit yang operasi gagal. Aku kalau ngomong gini nanti aku praktekin, nanti kena lagi, akun gue lagi sensi. Ya, akun gue lagi sensi. Masa sih sama Ahmad Dhani deket? Mana buktinya? Jangan-jangan mau pansos. Dengerin, bukan deket, satu jabatan. Paham? Kamu kupingnya tolong diiniin. Kalau misalnya banyak kotoran tolong dibersihin aja ya. Satu jabatan, paham? Satu jabatan. Paham? Ya, kalau tolil belajar lagi. Karisma ketawa. Jadi ngomongan aku ini aku akan tayangin setiap aku live, aku tayangin ulang di YouTube aku Tessa Mariska Channel. Karena aku nggak mau ada edit-editan kayak gini nih. Gue baru ngomong, gue satu jabatan sama dia di partai. Masa sih Ahmad Dhani deket? Yang ngomong deket siapa lu? Satu jabatan. Kamu paham satu jabatan? Susah ya kalau orang ini. Seneng lihatnya Bunda Tessa ngobrol sama Dewi Persik. Dewi Persik gimana? Baik-baik aja. Nyanyi You Break please Bun. You break my heart, break my heart. Ini sengaja Mami, ini sengaja diblokir aja. Oh gitu. Oke, diblokir ya. Oke, saya blok. Saya ngikutin omongan orang yang baik-baik. Tuh ya. Enong-enong artis senior minta maaf sama DP. Yes. Kalau saya lebih bagus saya meminta maaf jika ada kesilapan daripada saya meninggikan ego saya. Itu diajar langsung, kita harus meminta maaf. Diajarkan langsung oleh Pak Prabowo, yang mana Pak Prabowo adalah dari 2008 sebagai ketua umum kami. Kami berhak meminta maaf
Jangan meminta maaf kan, aku berapa kali bilang, meminta maaf itu tidak menjatuhkan harga diri kita. Berapa kali aku ngomong di live kan? Kalian boleh lihat-lihat lagi tuh di YouTubers aku. Di live labnya aku yang aku tayangin di situ. Coba lihat. Aku berapa kali bilang, meminta maaf tidak menjatuhkan harga diri kita. Ya. Tuh. Jadi aku aja kalau salah sama anakku, aku ngomong, minta maaf ya mami ya. Tidak menjatuhkan harga diri kita, minta maaf. Makanya kemarin aku imbaukan RG, udah minta maaf aja. Minta maaf itu tidak menjatuhkan harga diri. Karena maaf buat kami rendah. Terlalu gampang kami minta maaf. Karena lebih bagus kita meminta maaf daripada kita merasa diri kita benar. Ya. Mami hebat, aku suka. Ya. Seneng banget lihatnya, makasih sayang. Bunda sinepos tantrum suruh lihat tantrum mama Doktip ya. Kan Doktip bilang jangan Doktip yang diomongin tuh, baca tuh majalah Tempo dengan jelas nyata disebut namanya. Kan Doktip cuma bilang gitu, kenapa tantrum? Harusnya yang di ini tuh, yang di tantrum tuh yang punya Tempo. Kenapa bisa menyebut dengan nyata namanya, iya kan? Gitu. Setuju. Jadi nggak usah tantrum dikit-dikit. Saya ini sekarang ngomong emang lu siapa? Emang lu siapa? Lu tuh cuman tidak ada papanya, cuman mepet NM. Udah mepet MN merasa dia yang paling artis, dia yang paling ini. Siapa? Lu siapa, Pos? Kan jadi ikut ngomong gue nih. Nepos berkicau mulu, tantrum. Soalnya Nepos pegang-pegang pipi Tessa, si Nikmir pegang-pegang pipi Tessa Mariska. Ada yang gak rela seorang Nikmir memegang-megang mencanda-candai Tessa Mariska. Ada apa? Dokter Olololo itu suka nimbrung di kasus orang pansos itu ya bun. Dia nimbrung, kalian boleh lihat, pansos nggak pernah dilarang ya. Dia nimbrung, kalian lihat selalu itu yang diomongin salah aja. Semua artis salah kan di mata dia. Julidnya minta ampun. Kalian lebih tahu lah. Kalau saya kan nggak pernah scrolling. Semua nggak pernah kan, yang dia omongin nggak pernah bener, salah semua. Kagak ada orang bener, yang paling bener dia. Cantik banget mami, makasih sayang. Bunda kenal sekarang ada di Sidoarjo. Oh lagi show ya deh ya. Bun, wanita amatir pasti bebas. Pasti, namanya bebas. Seorang Nikita Mirzani pasti bebas. Pasti. Bebas demi apa? Bisa demi hukum, bisa demi karena damai, bisa karena putusan pengadilan, bisa karena putusan hakim. Pasti bebas karena bukan tahanan seumur hidup ya. Bunda yang musuhan aja bisa cekikikan sama Niki. Lasi miring dari baikan malah jadi syaitan. Putiran debu. Ruci bedanya kalau Bunda Tessa polos banget. Ini oke, lu nggak ngerti lab ngomong apa kan? Oke, gue blokir lu. Gak gampang. Lu kan nggak ngerti ngomong gue apa kan, gue blok. Oke. Yang nggak ngerti ngomong gue apa, gue blok. Karena setahu gue bahasa Indonesia, bukan bahasa planet. Seneng lihat mami aura positif terpancar. Makasih sayang. Cantik kali sahabatnya Nike ini. Amin ya Allah. Semoga Nike tenang di sana ya. Baling-baling bambu aja ditulisin. Iya, kasihan loh. Kan gini loh. Kan dia bilang kan, kamu belum tahu siapa saya kan, sekarang kamu tahu siapa saya ya sayang ini. Ya Allah, orang mencari nafkah di TV itu, kenapa mesti kamu larang-larang? Kecuali dia melakukan yang gimana-gimana. Ini mau itu dia maaf ya, mau dia itu war atau mau apa, tapi kan tujuan dia mau kerja, mau mencari nafkah,
Bisa aja dia jadi presenter terus dilarang, terus mengaku dia melarang. Belum tahu siapa saya. Makanya gue tanya, kamu siapa? Gue tahu elu. Dari zaman dahulu kala gue tahu elu. Emang lu siapa sih? Karena aku bertanya. Karena kan suka pamer-pamer, belum tahu saya. KPAI belum tahu dia yang bikin. Lu Cinta Luna nggak muncul. Terus di kasusnya Nikmir, dia lebih tahu. Berapa tahun ponisnya, dia lebih tahu. Makanya gue tanya, lu siapa? Yang gue kenal lu itu enong-enong. Yang gue kenal lu itu pelakor. Yang gue kenal lu itu dulu casting sana, casting sini untuk sinetron. Itu yang gue kenal. Yang gue kenal lu itu ketemu di acara gue, lu minta kenalin sama bapak-bapak itu. Makanya gue bertanya-tanya. Kok janganlah sok aduh ya Allah, sok ini banget. Ya elah. Masih ada langit di atas langit, sayang. Abis itu bukan pelakor sok-sok mengatur. Sok-sok dia yang mengatur KPAI, dia yang mengatur TV, dia yang mengatur sidangnya NM, dia yang mengatur. Ya elah, siapa lu? Gue bertanya loh, ya. Kalau gue orangnya bertanya kalau nggak tahu, karena gue tahu lu. Jadi begitu lu sekarang aneh, gue tanya, si lu siapa? Gue mengingatkan ya sayangnya, gue takutnya orang lupa akan asalnya, makanya gue ingatkan. Gue mengingatkan, gue pikir baik buat gue. Kita mengingatkan orang yang sudah lupa asalnya. KPAI dia atur, TV dia atur, persidangan Nikita Mirjani dia atur. Makanya kan gue bertanya, lu siapa? Nah, pahamin ya, siapa? Oke, yang nggak tahu gue siapa, gue bisukan. Besok lu kalau gue lab lu masuk lagi. Kalau lu tanya lagi gue siapa, gue bisukan lagi lu. Karena berarti lu tidak punya kuota. Jadi kalau nggak punya kuota, bagusan lu diem aja, nggak usah ikut ngomong. Nanti kuota lu habis, ya kan? Karim tadi aku udah omongin dia siapa. Lihat nanti dari awal ya. Tadi aku udah ngomongin tuh siapa. Dari awal ya sayangnya, nanti aku tayangin di YouTube Tessa Mariska Channel tayangan ulangnya. Wina, iya, sakit banget dengarnya. Gue tahu sebab gini, gue tahu sih ini nih. Lah kenapa sih marah sama NM, marah banget sampai tahu dia hukumannya, sampai tahu dia apa yang harus diperbuat sama hakim, apa yang diputuskan oleh hakim. Kan aneh. Bang Pami aja sebagai lawyer belum tahu. Kok dia tahu? Siapa dia? Hukuman yang akan dijatuhkan, pidana yang akan dijatuhkan tahu, hasilnya tahu, cuman gak mau ngomong. Nah, makanya gue tanya, gue kejar lu, tahu dari mana lu? Untung aja Nikita Mirjani gak bisa pegang handphone. Kalau bisa pegang handphone, dihajar tuh sama Nikita. Apa yang lu tahu? Emang lu, makanya katanya lu psikolog hohoho. Masalah hukum lu tahu, masalah ponis Niki lu tahu, semua lu tahu. Siapa lu Satria Baja Hitam? Kan tinggal jawab. Kan gue tanya siapa lu? Kan tinggal jawab. Gue sekarang Satria Baja Hitam, bukan orang yang casting dulu lagi. Kemana-mana gue casting gue ditolakin. Kan bisa jawab begitu, kan gampang. Gue cuma nanya kok. Dia tuh pansos bunda pasti. Meresahkan bun. Coba sebelum tidur. Sebelum tidur pengikutnya 2. Akun fake, nggak mau. Kenapa saya gembira banget ya bun, si Gading retak dilaporin Pak D, sumpah. Bagus, biar ada pembelajaran. Kalau mau praktek jangan di TikTok ya. Buka, kan gue bilang bukalah, sewalah
sewa gubuk boleh, sewa ruko boleh, sewa rumah boleh, bikinlah tempat praktek di situ ya. Kalau memang betul Anda itu psikolog hohohoho ya. Yang meragukan juga Ahmad Dhani sama lawyernya Ahmad Dhani. Nah, lawyernya Ahmad Dhani itu adalah sahabat gue, abang-abangan gue, dan gue satu kantor sama lawyernya Ahmad Dhani. Nah, gak usah aku ngomong kantor mana, satu kantor sama Bang Aswin. Bang Aswin itu adalah istrinya si cantik Fahira Idris, si cantik yang di sekarang DPD itu Bang Adwin ya. Bagus, gue suka gitu ya. Harus dikasih pelajaran ya. Kalau memang betul kamu mau praktek memberikan edukasi, buka kantor. Berapa sih sewa kantor? Sewa, kalau nggak bisa sewa kantor, gubuk aja lu sewa ya. Sewa gubuk, praktek lu di situ, bukan praktek lu di sini. Lu edukasi, tapi setiap edukasi bawaannya julid say. Semua dijulitin, nggak ada yang bagus. Karena dia adalah orang adalah yang kecewa dengan hidupnya karena tidak pernah menjadi ertong. Sudah bolak-balik dari zaman dahulu kala casting tidak pernah menjadi ertong. Jadi ini orang sama hidupnya dia bermasyaallah karena tidak kecapaian menjadi ertong. Jadi segala macam cara dia cari. Tuh, ini orang ya. Genjut diblokir aja. Genjut yang mana? Kenapa dia saya? Mana dia saya? Mana dia? Bunda cantik, makasih. Malang hadir Bun, makasih sayang. Aku dukung Mbak Tessa, makasih sayang. Spill kantor. Gue mau datang ke kantornya. Gue muter. Oh, ternyata nggak ada kantornya. Padahal gue tuh mau waktu itu gue pikir oh ya udah mungkin dia sudah berubah ya. Zaman dulu dia casting sana casting sini, sekarang mungkin sudah berubah lah. Mungkin gue pikir ya. Oh mungkin disekolahkan oleh pelakor, bisa jadi begini. Gue pikir tuh, gue telepon dong. Saya di mana? Gue ini. Kantornya, oh nggak perlu ada kantor begini. Saya selalu pergi keluar kota begini. Iya elah, berarti lo masih pelakor lah say. Pantes kantornya di TikTok. Aduh, kacamatanya bagus Bun, makasih sayang. Bulan, nanti kalau dia komen lagi gue liatin. Belum ada dia sayang. Mana dia? Udah gue cari tadi. Katanya Adam, intinya sinepos makhluk iri hati Bun, penyakit hati, betul. Karena disingkirkan dari hidup ember ya. Manusia paling suci ternyata juga menyimpan bahagia, betul. Suci, dari mana namanya suci? Itu Mbak Niki bebas nggak? Kalau bebas pasti bebas ya. Bunda glowing banget. Aku nggak pakai bedak. Kalau sidang Niki aku pakai bedak. Dari jam 6 dandannya. Makanya kata Niki menor banget. Coba dia tidak ikutin urusannya Niki. Nggak usah lah gitu. Udah tahu Niki di dalam. Dia pantas menerima itu. Saya tahu sebelumnya. Kalau dia itu akan begini, dia hukumnya akan begini, saya tahu, tapi saya nggak mau ngomong. Nah itu yang bikin gue kesel. Kenapa sih? Lu kan seorang ibu juga, gak usah gitu-gitu banget juga. Saya tahu. Lah kan katanya lu psikolog hohohok, masa lu tahu-tahu? Rahma. Kamu di mana, Rahma? Nih, Rahma sumpah aslinya muda banget, Bun. Aku lihat Bunda lagi ke Padang. Rahma ini coba. Masa dia ketemu aku nggak nyapa? Kok nggak nyapa sih, Rahma? Rahma tetangganya Padat ya? Jus apa tadi Mi? Ini. Aku masukin wortel itu pasti, tapi tinggal campur kiwi, campur buah kiwi, campur tadi buah timun sama labu jipang yang kecil itu yang mentah. Aku campur. Kalau wortel aku tetap karena mataku silinder. Rahma, ini aku sematkan loh. Kamu tetangganya Padat ya? Kalau RG jadi Ertong cocoknya peran apa ya Bun? Maaf saya nggak ada perannya dari dulu, dia casting nggak pernah diterima. Jadi gue juga bingung perannya apa.
Gak pernah diterima dari zaman dulu, casting sana casting sini. Gak ngerti gue perannya apa. Bunda Tessa selalu peduli dengan nasib anak-anak Indonesia. Karena aku punya anak sayang. Karena aku punya anak. Sidang Kak Niki kapan lagi? Kamis. Siapa Rama? Rama ini tetangga dari desainer aku, Mr. Fadat. Ya benar ya Rama ya. Kemarin aku kan ke desainer aku, ke Mr. Fadat. Waktu yang mau ambiar, malamnya aku ambil baju ke desainer aku. Nah Rama jumpa aku. Nah Rama sengaja aku gitu. Betul Bun, aku kira siapapun pas lihat langsung Panglim. Kok Rama nggak negur aku sih? Sayang tetangga ya. Betul Bun, aku kira siapa? Iya, kalau di kamera ini Rahma, memang di kamera ini orang nambah besar, nambah ini, dan juga seperti Icat bilang kan, iya aku pikir Kak Tessa ini tua banget, giliran ketemu aslinya muda. Icat ngomong. Karena di kamera memang kita harus menyesuaikan apa ya kalau kamera ini ya. Nggak ngerti. Mungkin pun Rahma kalau di kamera pasti kelihatan lebih tua dan lebih gembala. Bunda cantik banget, makasih sayang. Aku pernah lihat Mbak Tessa ramah banget orangnya, wangi banget kalau deket Mbak Tessa. Apa Gani Sahreja paling bisa. Anak lu dibully kibul masa muda sudah lupa? Lupa. Siapa yang lupa? Nggak ada yang lupa. Makanya lihat tuh kemarin tuh ada tuh gua tayang tuh di pagi-pagi ambiar udah ditayang ulang. Coba lu lihat tuh, coba lu lihat ya. Jadi kalau diambil kata-kata itu diambil yang bener, jangan diambil kamu menyimpulkan sendiri ya. Kamu menyimpulkan sendiri salah-salah karena kurang 2 on ya. Cantik aslinya Mbak Tessa, makasih sayang. Gimana kabarnya kakak sama DP? Baik-baik aja. Bunda lagi sibuk nelpon, takut ganggu. Oh gitu ya Rama. Oh iya, kan kemarin aku datang padatnya lagi di Medan, terus orangnya dia lagi tidur. Aku mau buru-buru karena besok kan harus nyampe di Trans TV itu aku jam 6 karena janjian sama Muakum jam 6. Jadi aku mau buru-buru pulang biar buru-buru tidur. Makanya aku nelponin padat itu Rahma, sayang. Bunda kalau di Malaysia udah jadi datin seri Bun. Adam, nanti jadi datin si Ono. Yang mau ke sono Adam. Rambutnya Mbak tebel banget, pakai sampo apa nih? Aku kalau sampo aku tetap dengan yang itu ya. Aku tetap sampo tidak pernah ganti-ganti, tapi aku habis keramas aku pakai ini nih. Pakai ginseng hair tonic. Ini lagi basah pakai ini ada ginsengnya. Lagi basah aku pakai ini, sayang. Nanti kalau kamu lagi mau di hair dryer atau mau di apa yang dicatok, aku pakai ini. Ini untuk melindungi rambut dari kekeringan supaya nggak kering, supaya gampang dicatok. Kalau ini akarnya banyak numbuh. Hair tonic nih, kalian cari deh. Kalpika Care gitu. Assalamualaikum Bunda Tessa, sehat selalu ya. Salam sayang dari Samarinda. Waalaikumsalam. Kalau minyak wangi artis tuh nggak bisa ditebak mereknya, serius. Iya sayang. Mami kuda ketemu aslinya, Masya Allah, cantik, wangi, ramah sekali, sehat selalu Mami. Kak Ros, I love you sayang. Iya aku nggak nyangka itu Bunda asli, beda banget, cantik aslinya. Rama, makasih Rama. Rama lain kali tegur. Itu produk dari Korea ya Tan. Tapi ini ada, ya ini ginsengnya. Tapi ini ada kok. Aku lihat deh. Kamu scroll lagi ke bawah. Aku ada, nanti aku bikin lagi deh VT baru biar kalian bisa lihat ya. Aku scroll ke bawah yang pakai baju merah. Aku ada tag itu akunnya. Ini Kalpika Care sayang. Kalpika Care, nggak boleh diliatin ya. Kalpika Care. Udah sehat selalu artis yang humble, makasih sayang. Mbak Tessa kapan ke pengadilan, ingin ketemu foto bareng. Ayo Kak Rosbella, thank you. Masih lah, kan aku salah satu pengurus. Aku salah satu pengurus pusat, Chandra. Malam Bun, pantengin terus Bunda Tessa, makin bening setelah rajin ke beningnya Dr. Oki. Iya betul banget.
Emang aku sampai nanya, "Dok, kok canggih banget sih, alat-alatmu apa?" Memang alatnya Dokter Oki itu mahal-mahal, bener-bener datang dari luar. Terus Dokter Oki itu kan S2 kulit gitu. Jadi kalau udah S2 kulit dia kumlot lagi, nilainya dia tuh kumlot. Jadi itu menurut gue nggak kaleng-kaleng gitu kan. Kalau muka ini kan masalah kulit kan. Masih syuting sinetron atau film tak Bunda? Aku bagus pagi-pagi ambil tidak kepancing. Aku mau produksi film ya, doain. Kalau untuk syuting lagi aku kasihan meninggalin keluarga, tapi mau produksi. Gak mau coba Bun ke klinik abu-abu. Dia kayak Dokter Oki nggak, S2 untuk kulit. Nah tuh, Bun fokus sama foto, emang masih sama suaminya Bun? Ya masih lah. Ngadi-ngadi lu. Kangen lihat Niki live Bun. Betul, banyak loh yang kangen lihat Niki live. Bun, kira-kira Kak Nikmir bisa bebas nggak? Pasti bebas, kalau bebas ya pasti. Salut sama anak Ibu Tessa, amin ya Allah. Alhamdulillah dipunyai anak satu, insya Allah anaknya soleh, sayang, soleha. Anaknya soleha itu bikin aku seneng. Gadung masih masuk bui nggak kira-kira masuk? Paling nggak sekitar, dia kan satu itu kalau nggak junto ya, satu itu dia ancaman pidananya 5 tahun. Ancaman, aku ada deh di tayangan YouTube aku, lihat deh, ada prediksi dari Bang Anton tentang kasusnya itu, Pak D sama si psikolog hohok. Coba lihat prediksinya Bang Anton di kartu tarot, ada, aku udah buka, ada di tayangan YouTube aku, coba lihat deh. Jangan ke abu-abu, ntar kulit Bunda jadi abu-abu, Desya. Ngadi-ngadi. 4 hari lagi Kamis ya, Kamis bukan Selasa ya Aryo, Kamis sidangnya NM. Berarti ini besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari lagi sayang. Jadi nggak Selasa, Kamis ya, 6 hari lagi sidangnya NM. Dokter Oki dokter asli Bun, bukan abal-abal, praktik seperti psikolog dunia pertiktokan itu. Ya, dia malah kumlot nilai kumlot, pinter banget, berarti pinter banget. Makanya dia kulit itu tahu ya, paham. Besok warna apa lagi di persidangan, kata Yuki. Terus semangat ya, makasih. Nonton emosi Bunda wisatanya. Gak apa-apa sayang, kita dimanapun ya, namanya kita dimanapun, mau itu di kandang musuh, mau di kandang macan, mau di kandang apapun, kita tetap bersuara. Jadi aku paham ini kan ada jejak digital. Jadi mau dimanapun aku akan berbicara yang sama. Karena aku nggak mau di sini aku beda ngomongnya, di sini aku beda, karena ada jejak digital. Jadi aku mau di kandang siapapun, mau kandang musuh, mau di kandang sendiri, aku akan bicara tetap karena ada jejak digital. Karena aku jujur selama ini aku merasa Niki masih dalam keadaan benar ya. Tinggal kita nunggu persidangan. Kalau di sana ngomong nggak benar, itu terserah mereka. Masing-masing mempunyai hati nurani. Kalau hati nuraniku mengatakan Niki benar, kalau di sana mengatakan nggak benar, itu haknya mereka. Jangan paksakan kehendak kamu dan kehendak kita. Ling. Thank you sayang. Oh ganti, iya kami sayang. Malam Bun, malam. Ada harapan bebas nggak? Harapan bebas pasti ada sayang. Pasti ada. Cantiknya si Bunda Tessa dan baik lagi, awet muda ya. Makasih sayang. Ke dokter Oki mehong nggak? Enggak. Kamu boleh cek. Kamu mungkin bisa telepon dulu. Stok aku sih nggak mehong. Sidang Yoke kapan Bu? Terbuka nggak ya? Nah, Yoke akan sidang nih, saya, karena dia sudah pindah
sudah nggak di Mabes lagi, dia sudah pindah di Salemba, deket lagi sidang. Nah, aku nggak tahu sidangnya kapan, tapi yang pasti sudah dipindahkan. Biasanya kalau dipindahkan akan bersidang. Nah, aku ditanya ya, sidangnya terbuka apa enggak? Aku belum tahu sidangnya terbuka apa enggak. Tapi menurut aku Yoko bukan di bawah umur, dan ini juga bukan menyangkut persidangan SU SILA. Jadi aku rasa mungkin terbuka, kecuali mungkin ada permintaan dari negaranya ya, aku nggak tahu ya. Tapi nanti aku tanya pasti lagi ya. Bunda Tessa awet cantiknya, pokoknya semangat terus Kak. Semangat terus Kak Niki ya, amin. Iya dong, kita harus semangatin ya. Mi cantik iya, karena aku lihat Niki itu tetap semangatnya nggak pernah pudar. Aku padamu terus Bun, makasih sayang Yuki. Kasihan Bun, buzzer nyerang personality dokter, tapi nggak pernah digubris biar sekalipun. Ya, dokter tuh Oki tuh orang baik loh, bener-bener bapak peri loh dia tuh penolong, baik dan pemurah ya. Salamin Bang Fahmi Bun, saya siap pasang badan gantiin Niki. Aduh, Ervan, makasih sayang. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Kalau untuk nggak bisa, negara kita ini negara hukum, nggak bisa. Tapi terima kasih ya niatnya terima kasih sayang ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kamu dan niat kamu untuk menggantikan Niki. Kamu rela asal Niki kumpul sama anak-anak, itu aku hargai. Semoga niat kamu tuh dibalas sama Allah SWT, walaupun itu nggak mungkin kejadian ya sayang ya. Udah makan malam belum Bun? Jangan sampai sakit, ntar sepi persidangan kalau nggak ada Bunda. Ntar sepi persidangan kalau nggak ada Bunda Tessa kalau sakit. Ih, Indah janganlah. Tapi untuk kayaknya ke Kamis Kiko Kamis, terus sekali lagi sidang itu kayaknya Ergi harus datang. Karena itu nanti pasti ada saksi korban segala macam. Harus datang kalau itu. Niki emang beda mentalnya di luar nalar. Yes, keren. Dan dia bisa paham siapa yang hadir walaupun dia lagi terdakwa, walaupun dia lagi istilahnya kursi pesakitan ya. Kalau kata orang, dia paham loh siapa yang datang. Hebat itu orang, hebat, keren. Semangat Bunda iya. Assalamualaikum Bun, kapan lagi sidangnya Bun? Lancarkan terus sidangnya. Kamis sayang. Sapa aku dong, hai Ika, semoga Bunda sehat selalu. Iya Adam, kamu juga Adam. Mami saya cantik sekali, iya. Nah, mengenai ngomong tanggapannya ya, mengenai Maya ya. Kalau aku sih tentang dengan Bunda Maya dan Pak D, kan aku bilang, aku jujur, aku sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri, aku lebih mendukung ke Bunda Maya. Itu menurut aku. Jadi udahlah konflik-konfliknya ngapain sih ya, buat Pak D konflik-konfliknya udahlah. Kalau kan Bunda Maya juga bagaimanapun juga satu mamah dari anak-anak ya kan, mama dari anak-anak, dan juga bagaimanapun kan pernah menjalin kehidupan. Jadi aku kalau untuk Pak D begini sama Bunda Maya, aku di pihaknya Bunda Maya gitu. Tapi kalau untuk anaknya Pak D yang dihajar, ya aku di pihaknya Pak D, karena adalah kasihan seorang anak yang masa depannya masih cerah, seorang anak yang tidak tahu masalah tentang orang tuanya, apalagi dikatakan anaknya gundak, itu kan kasihan. Anak ini nggak ngerti cerita orang tua, dia lahir. Jangan dijadikan kesalahan orang tuanya tuh dimasukkan ke dia nggak ngerti. Kesalahan orang tuanya dimasukkan ke dia, apalagi misalnya kesalahan orang tuanya kita nggak tahu pasti, kan kita nggak bisa tahu pasti. Jangan apalagi anak perempuan, kasihan loh kalau anak udah jatuh mental, perempuan lagi. Itu yang diperjuangkan oleh Pak D. Dan aku lihat, aku waktu kalian lihat deh, waktu kemarin habis dari KPAI, seorang Ahmad Dhani itu kayak galak gitu, tapi kayak mau nangis. Tapi ekspresi wajahnya dia, mukanya matanya kayak mau nangis, tapi kelihatan galak tegasnya. Itu menurut gue udah nggak main-main sih dia di situ.
Yang tadinya dia galak itu sekarang dia tuh ada nangisnya, ada kayak sedih. Tapi dia tetap mempertahankan. Ini gue rasa nggak akan ada damai. Karena dia membela anaknya, anak perempuan sesatunya loh di keluarganya dia, di keluarganya. Tadinya kan yang mau ngelapor Al. Yang mau ngelapor tuh tadinya Al. Al membela adiknya dong, adik perempuannya. Kan Al juga sama si Ananda Safi kan deket. Tadinya Al yang membela, tapi yang mau ngelapor, yang LP-in. Mungkin Ahmad Dhani kan kesibukannya banyak. Al yang mau LP-in, tapi ternyata tidak diterima, harus walinya. Nah, walinya kan papanya. Makanya papanya yang daftar, yang ngelapor gitu. Mungkin mau nangis karena nyesel, Bunda. Bun, gimana sih hasil akhirnya Kak Niki? Kita ikutin aja sidangnya sayang ya, kita ikutin sidangnya karena kita bukan peramal, tapi hasil akhirnya yang pasti mudah-mudahan hakim tegak lurus dan menyatakan Niki nggak bersalah, dan kita hanya bisa berdoa dan mudah-mudahan dan mensupport apapun bentuk support kita itu akan berarti buat Niki apapun. Kita nggak perlu ngomong, ini gue support ini, nggak akan berarti buat Niki. Cukup kita support dia di belakang dan orang nggak tahu. Jangan sampai dibaca strategi kita menyupport Niki. Kalau setelah sidang kami nggak mungkin sidang itu udah lagi, Bun. Sidangnya jika putusan selanya, karena aku bilang ya, kalau putusan selanya diterima berarti tidak langsung masuk ke pokok persoalan. Jika tidak diterima, makanya berikutnya masuk pokok persoalan, dan itu kayaknya RG harus hadir. Ku dukung Bunda terbaik, makasih. Mi Doktip aman kan Mi? Aman? Doktip, Doktip itu mah jangan ditanya, aman dia. Hubungan Kak Niki dan Doktip gimana? Menurut aku sih baik-baik aja. Kan nanti Doktip juga bersaksi. Doktip nanti jadi saksinya Nikita loh. Jadi nggak mungkin, mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Gitu loh, nggak ada masalah. Nanti kalau jadi saksi pasti datang, namanya juga mereka temen. Mami jangan musuhin Doktip ya Mi. Enggak lah sayang, Doktip baik kok. Kemarin aja waktu di Miami, Doktip ngomong gini, udah waktu kita ke Miami ada berapa orang tuh rame tuh, udah pokoknya semua udah selesai, kita mau bayar, ternyata Doktip udah bayarin. Baik orangnya. Adam. Saya aja. Semoga Niki cepat bebas, amin. Nggak beda masalah, cuman digiring-giring setelah Bunda biar kayaknya pecah kongsi. Nggak ada masalah, iya, cuman digiring-giring, iya, nggak ada masalah. Saya kan kita tahu pihak sana itu mencari nih, apa nih yang bisa kita pecah nih, apa nih yang bisa kita giring. Wajar, namanya di sana kan merasa pengen menang kan dalam persidangan, jadi mencari dipecah-pecah. Kasihan kalau pecah Niki sendiri, kasihan ya Kak. Janganlah di saat Niki di luar, waduh, yang berteman banyaknya minta ampun. Di saat Niki di dalam, aduh, semua pada mau mecah-mecah. Jangan. Singapura hadir, iya, seru deh, iya. Semoga Kak Niji bebas ya. Mungkin Nepos bahas nanti itu supaya Bunda, apa mungkin Nepos ngebahas Doktip terus? Ya, biasalah ya, orang kalau udah kebingungan dia cari siapa nih yang bisa gua melarikan masalah gue kan gitu ya. Kan aku bilang dari awal, seperti kata Doktip juga, tempo aja ditegur. Tuh Tempo jelas-jelas banget tuh ngomong. Jelas-jelas banget sebut nama. Jelas tuh sama namanya. Jelas banget namanya. Itu aja tuh Taiwan hadir Bun, iya. Yang nanya persamaannya aku nggak baca ya, karena kita udah jawab dari awal ya. Dari awal kita udah jawab.
Jadi aku nggak baca yang pertanyaannya sama. Nanti kalian lihat aja tayangan ulangannya di YouTubers Tessa Mariska Channel ya sayangnya. Jadi kasihan yang udah standby, yang nonton, jangan gitu mulu yang kita tanya ya sayang. Telat hadir sih, pada datang telat hadir. Ya kalau misalnya gini ya, kasihan deh JPU menolak, terus mereka girang bener gitu ya, wah JPU menolak girang bener. Aku justru bingung ya, ini mereka paham gak sih SOP job desk-nya JPU itu apa? Paham gak? Job desk-nya JPU itu apa sih sebenarnya? Coba. Job desk dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Namanya juga udah Jaksa Penuntut Umum, ya dia menuntut. Jadi diketawa-ketawain, terus apanya aku di stis-stis ya. Yang stis-stis ini sekarang kebanyakan yang stis-stis video aku lihat ya. Para bautita yang kepengen banget ngertong, kepingin banget viral, kepingin banget nampil, setis-setis aku, video-video aku diambilin, aku diamin aja. Karena aku pikir ya elah ngapain, gue gak akan nanggepin. Mau lu bulak balik pun stis gue gak bakal gue anggapin sayang. Mau lu tag gue juga kagak. Pakai akun fake lu tag gue juga kagak gue anggap. Botita ya, nenek yang pengen banget jadi ertong ya kan, kagak gue anggepin. Gue sekarang begitu dihajar gue lihat di Google ada nggak Wikipedia, gue ingetin lagi ya itu. Kalau nggak ada Wikipedia maaf. Memang pansos tidak dilarang, memang nggak dilarang. Tapi kalau pansos dengan orang yang sudah ada senior dan ada jelas-jelas nyata, ada Wikipedianya, terus mau coba-coba, maaf nggak dilayanin. Mami the best, makasih sayang Scorpio. Kata saya takutnya kasus yang sekarang hanya pengalian isu suapnya Olive nggak ditahan. Nanti kita lihat ya Walid, kita lihat ya, pasti Niki akan lapor balik. Ntar lu dilaporin baru nyahok, laporin no, nyahok no. Lapor pak gitu, lapor pak. Jangan digubris itu siapa bun, bukan kasta bunda itu bun. Ember, Adam ini pinter loh, Adam ini dia jauh-jauh dari Malaysia tuh pinter loh dia. Mamiku the best, iya. Halo kakak Tessa, maaf kalau polosan cantik banget awet muda. Makanya kata Niki ya, norak menor. Biar dia ketawa. Itu Olive Bayam kenapa sih? Ya Kak Tess jangan ada nih siapa. Iya sayang, fans mami dari Lampung, hai Lampung. Iya gitu. Kalau kan lucu ya, kalau memang nggak suka dengan omongan aku ya udah nggak usah nyap di sini, nggak usah nyampiah. Mi tetap solid ya, min di belakang, amin ya Allah, amin. Insya Allah ya kita akan tetap solid apapun sampai Niki jelas statusnya. Assalamualaikum, udah cantik banget. Berapa umurnya kini Bun Hayati? Makasih Mami. Kalau banyak ditolak sama JPU, kelanjutnya gimana Ma? Kalau JPU sayang, nggak mungkin dia menerima. Dia penuntut, udah pasti dia nggak mungkin nerima. Makanya Niki kemarin santai kan, santai banget kan? Udah pasti. Tidak ada, kalau dia menolak berarti dia bertentangan dengan apa yang dia tuntut. Kan dia udah menuntut nih, mereka menuntut nih. Oh ini. Terus kalau diterima penolakan eksepsi dari Nikita, berarti dia bukan job desk-nya. Job desk-nya dia memang menolak karena dia yang membikin masalah itu kan, dia yang menuliskan, mendalilkan segala macam. Tiba-tiba sama Niki ditolak terus dia terima, ya nggak mungkin saya, nggak mungkin. Kak Tess, Kak Niki bebas. Kak Niki bebas, kita pargoy berjamaah yuk di Tugu Kujang Bogor. Valid. Oh ya ada nih, aku jadi inget nih ya. Udah gak usah diomongin, males. Mami kenapa dokter dilepes sama Niki? Gak ada sayang, malam. Kalau JBU terima turun dong. Iya betul, kalau JBU terima turun dong kredibilitasnya dong. Kan gak usah iya gak usah panik memang. Makanya di sana kan heboh kan, wah ya elah susah ya. Kalau emang
di buzzer premium yang kepengen banget eksis, kepengen banget viral, kepengen banget ngetop, kepengen banget jadi ertong, ya susah. Job desknya JPU aja dia nggak tahu lah, dia yang nuntut, dia yang ngaku, dia yang ngakuin nggak mungkin lah, kan ngawur. Salam dari nanti nih sidang Kamis ini, Kamis nih sidang sela, baru kita denger hakim yang menentukan yang diterima yang mana, yang ditolak yang mana, yang dari Niki, yang dari JPU, kan nanti Kamis nih, Kamis ya, Kamis baru lihat. Kebanyakan ngomong tuh salah ngomong loh. Terus kalau kebanyakan lihat gue itu lu asal apa? Jangan ladenin buzzer bun, bukan kelasnya sini. Iya sayang, cucok. Top Marco, top Mami, makasih sayang. Salam dari Jayapura, Mami sehat selalu, amin. SDN glosor gitu ya bun, kata Doktip si miring SD, yes, betul. Kalian bongkar-bongkar lagi tuh, apa? YouTubersnya Yoka. Betul. Seneng Mami, Niki damai, Mami sama DP jangan damai, pelukan Mima. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Udah handle, pakai nada kan? Udah. Nggak sabar aku lihat sidangnya. Tunggu ya. Kasian nggak ngerti apa-apa kamu, belajar lagi kamu. Apa sih belajar? Oh, pengikut 1, 11 pengikut. Oke, gue blok ya. Udah pengikut 1 ngomong nggak bener, kasihanin orang, harusnya kasihanin diri sendiri sayang. Kenapa masuk di tes sama Rizka di ininya mesti pakai yang apa, akun-akun fake? Kasihanin dirimu. Keblok deh. Pokoknya yang kasihanin dirinya yang akun cuman 1 pengikut, postingan 0. So ala-ala. Anaknya mana Mami? Suamiku dan anakku semua di lantai 2. Aku di lantai 1 kalau live ya. Suamiku di ruangan kerja, anakku di ruangan belajarnya. Aku di sini nyapa-nyapa kalian. Gimana Doktip sama Niki? Baik kan sayang? Kak, gimana kelanjutan sidang Mbak Niki? Kamis ya. Ini pun buzzer mi. Oh, mana dia? Ngomong apa dia? Mana dia? Mana? Pengikut 1, mana dia say? Apa dia ngomong apa dia, Adam? Oke, sekali lagi dia ngomong, Kang Nyanyap, Kak Tessa cantik. Masa sih Kang Nyanyap? Udah nyampe rumah kalian belum? Miring-miring sedikit bu lehernya. Kabari ya bun, kasus Mbak Niki, kami selalu doa terbaik buat Mbak Niki. Salam dari Bengkulu. Makasih ya Bengkulu ya, doain ya. Doain yang terbaik ya, makasih. Seolah-olah seolah-olah dia itu Jai Langkung yang tadi diundang. Iya, nggak diundang nggak apa, hadir. Ngadi-ngadi lagi. Oh yang ini, oke. Pengikut lumayan say, bukan 1, 3. Oke, gua blok lu. Nah, selesai. Pengikut 3, postingan 1 udah Adam. Udah ketemu gue. Aduh, pakai hati dong kalau mau ngebuzzer, pakai hati. Jangan takut, akunnya jangan takut dibikin akun ini. Akun fake, jangan takut sayang. Pakai hati dong. Semangat Bunda, hempaskan nepos yang durhaka, doakan dia. Ini keroyok kecoa. Aduh Rindi, galak banget sih lu Rin. Mantap Bunda, udah Dam. Kak Tessa kapan sidang lagi? Kan di Selasa sayang. Nah kan akun 1, pengikut 1 kan udah tuh, coba bikin lagi ya, coba. Kan udah kena blok, bikin lagi yang banyak. 1 lagi pengikutnya macam-macam lagi, blok lagi gue ngikutin ngomongannya ini say, anak-anak yang baik di sini. Bunda jangan blok aku ya. Rizky enggak lah,
Enggak lah. Kalau yang kan dia kalau yang aku sih orangnya kalau dikritik aku nggak marah. Tapi kalau tiba-tiba masuk kaget, ini siapa kok gue nggak kenal. Terus masuk kaget, ya ilah dia ngomong apa gue nggak paham. Nah itu daripada kan kita kasihan. Kita kasihan sama dia, dia standby di sini dia nggak paham apa yang aku omongin. Makanya karena dia kasihan aku blok. Ah itu. Ngapain lu di sini? Nungguin di sini kalau lu nggak paham omongan gue. Mungkin lu omongan planet. Beda sama omongan gue. Flow Audi, artis andalan aku dari dulu. Love you sayang. Gila ngapain ketawa. Semoga bebas Mbak Niki ya bun. Salam dari Medan. Amin. Nah ini lagi. Ini pengikut 0. Kita blok lagi dia. Bye. Assalamualaikum Nak Tessa, salam dari Malaysia. Sri Mulyani, siap, salam hormat ibu. Bonda kalau makeup gini aja tambah cantik dan awet muda. Gak makeup kan mau tidur. Mau tidur sayang. Gitu. Selasa apa Kamis? Kamis ya, Kamis sidangnya Niki itu Kamis jam 9. Karena kemarin hakim meminta lebih cepat persidangannya karena jam 12 sampai jam 1 kan waktu istirahat. Kasihan juga para hakim atau para yang duduk di kursi terdakwa dan JPU dan lawyer, kasihan kalau jam 12 masih terus sidang, secara itu kan waktunya istirahat. Jadi kemarin hakim meminta kepada Bang Fahmi semoga Niki dihadirkan, udah izin dari rutan dihadirkan jam 9 biar nggak telat. Kalau kalian mau nonton, kalau kalian mau lihat, ingat jam 9 ya. Jangan ketiduran. Itu penting. Soalnya itu putusan sela ya. Penting tuh Kamis tuh. Putusan sela apakah akan memasuki ke sidang pokok ataukah berhenti di situ. Kamis penting, perhatiin, lihat live-nya atau kalian datang dengan pakaian sopan, dengan baik ya. Positive vibe sekarang Mbak Tessa, fresh banget mukanya. Makasih sayang. Ini oke. Gua blok. Dah, bye. Ada buzzer lagi bun, udah. Udah Kamis besok. Iya. Ini Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Kamis ya. Ya Mbak sayang, Ibu Sri Mulyani cantik. Halo Mami cantik, halo sayang. Yang benar tetap benar, semangat Bunda ya. Walid, udah gua sikat. Semangat pantang mundur bun untuk beri dukungan sama Nikmir, jangan menyerah untuk cari keadilan buat Niki. Yes, kalian juga ya, semangat ya. Kalian jangan kendor ya. Jangan coba-coba jadi buzzer 2000 ya. Pakai hati kalian. Pakai hati untuk dukung Niki. Jangan gara-gara uang 2000 kalian berubah aluran ya. Jangan sayang. Itu nggak berkah duitnya ya, nggak berkah. Jadi kalau kalian memang dukung Niki, dukung sampai akhir ya sayang ya. Jangan nanti kalian jadi buzzer cuma dibayar 2000, nggak berkah sayang. Dulu berantem ya. Kak Tessa terus begini ya, positif terus. Makasih iya siap. Bun, apa ya hakim diam-diam aja, si Begeng nggak sumpah gede banget sama si Begeng. 2 minggu lagi jika lanjut sidangnya dia harus datang karena itu adalah pasti saksi korban pasti datang saya. Kalau nggak datang saksi korban, ya buat apa persidangan itu? Bener nggak? Buat apa persidangan? Kalau yang LP nggak datang, kalau saksi korban nggak datang, terus buat apa persidangan? Kan persidangan itu ada terdakwa, ada hakim, ada JPU, ada lawyer, ada saksi korban. Nah kalau misalnya nggak datang, kan di sini kan Olive itu jadi saksi korban. Kalau dia nggak datang, buat apa persidangan? Ditutup aja persidangannya, kan? Jika Niki tidak terbukti bersalah, apakah si Abu bisa tutur balik bun? Ya, jika Niki ingat nggak kalian dia ngomong? Nanti gue yang penjerongin dia. Kan Niki ngomong ya, berarti mau salah nggak salah, mau putusannya Niki gimana,
Niki kayaknya tetap akan LP dia gitu. Terlihat dari omongannya, kan ada LP juga yang undang-undang illegal access kan, ada lagi itu kan Niki yang ini kan, Bang Fahmi dan Niki kan yang LP-in kan, itu kan masih ada, masih bergulir. Terus ada lagi yang korban-korban yang lapor masih bergulir. Koko Brother kemana aja? Ih, hilang loh Koko ini loh. Datang ke persidangan Koko Brother. Dapat apa dukung Niki? Saya nggak dapat apa-apa. Emang kenapa? Saya dapat kepuasan hati. Saya pakai hati nurani dukung Niki. Saya nggak mau, saya tidak mengharapkan apa-apa. Kenapa harus nanya kalau saya dapat apa? Koko, gak usah nanya-nanya saya dapat apa. Saya dapat saya lihat anak-anak Niki aja nanti ngumpul, saya udah seneng. Lihat Niki ngumpul sama anak-anaknya, saya udah seneng. Mau ngarap apa? Gak usah gitu-gitu ya. Dapat apa dukung Niki, gak usah pengaruhin kita yang bersuara. Kita bersuara pakai hati. Koko Brother, thank you tuh. Oh, kayak Niki kemarin pipi aku diginiin sama Koko, digini-giniin. Ini pipi aku lagi bermasalah kayaknya saya. Apa kabar Koko? Dapat pahala, iya dapat pahala. Kok kemarin nggak jadi tumpengannya karena aku pun nggak jadi. Jadi Koko ini guys yang akan menyumbang tumpengan Niki waktu itu. Tapi karena nggak jadi, karena Niki ternyata diperpanjang, jadi Koko pun nggak jadi nyumbangin tumpeng buat Niki. Tadinya Koko Brother ini mau nyumbang buat Niki. Tumpeng waktu Niki kita kirain tidak diperpanjang ya kok ya, nggak jadi, ternyata diperpanjang. Kalau bebas ya kok kita tumpengan ya. Woman ani no sin sponsor iya ya Allah, udah kayak psikolog hohoho. Semangat, makasih sayang. Semangat Tessa, iya. Jangan ditanggapin itu Bun. Iya sayang. Bun semalam udah banyak keluar si Ono. Putusan selah juga ditolak katanya. Gue tanya, dia tahu dari mana? Persidangan belum dimulai loh. Jangan menimbulkan prasangka loh. Kok bisa tahu ditolak sidangan Kamis? Putusan selanya kok tahu siapa yang tahu ditolak? Coba saya. Butiran debu yang tahu siapa? Kenapa bisa tahu ditolak? Bun semalam udah banyak keluar si Ono, putusan selah juga ditolak katanya. Siapa yang ngomong ditolak siapa? Coba debu. Kalau yang ngomong bahwa itu adalah orang dari pihak sebelah dan yang ngomong misalnya pengacara pihak sebelah, gue screenshot loh. Kok bisa tahu orang belum berjalan, kok persidangannya bisa tahu ditolak? Kenapa? Ada apa? Kenapa bisa tahu sebelum terjadi sudah tahu apa? Kayak psikolog hohoho, belum kejadian udah tahu. Kalau itu nggak gua anggap karena dia sok teong. Kalau ini dari pihak sana yang ngomong putusan pasti ditolak, gua akan screenshot, gua akan pertanyakan nanti hari Kamis. Kalau begitu ditolak, gua akan teriak, kami sudah tahu putusan ditolak, ini buktinya. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu belum kejadian? Bun yang ngomong Satria di lab semalam, ya elah. Putra debu, dia mau Satria. Ini loh gue udah agak meradang, gue kirain pihak sono Satria. Lu Putran debu katanya tiap sidang Niki dia hadir, obrol sama lawyer RG. Dia ngobrol sama lawyer
Bun yang omong Satria di lab semalam, katanya tiap sidang Niki dia hadir. Aku lihat memang. Obrol sama lawyer RG. Nah, butiran debu coba. Butiran debu kalau dia live kamu pancing. Itu kata-kata bahwa akan ditolak itu siapa yang ngomong. Oke. Kalau yang ngomong dari pihaknya sono, kamu kirim buktinya ke saya, ya. Berarti sudah mengetahui ada apa ini. Kalau sudah mengetahui, coba apa jangan-jangan Satrianya doang nih bisa-bisanya butir debu ya, sayang ya. Sidang keputusan kapan ya, Bun? Belum tahu sayang. Sidang sela Kamis. Kenapa dulu terus, Bun? Bun, Tengku Keza, Mbak Tessa jarak ke makam Tenika Adila yuk. Masih nggak kuat gue. Tessa diketawain waktu cerita dinikahin. Maksudnya apa? Kim Jong Un lu kemana aja baru muncul lu nih. Buzer terlama nih Kim Jong Un ini. Mungkin yang ditolak Satria baju hitam dari lamen udara. Mami bagus banget kalau nggak pakai makeup, cantik alami. Iya, tapi kalau biarinlah say, biarlah gue pakai makeup, biar Niki ketawa, ya. Biar aja tuh gue seronok-seronokin nanti, biar Niki ketawa, biar Niki juga mood boosternya naik, dia ketawa. Biarin, aku suka lihat dia ketawa. Kan yang kita tunggu dia happy. Nggak apa-apa sayang. Kami sidang siapa? Sidang Niki. Kim Jong Un jangan sembarangan ya. Gue bukan buzer, bukannya lu buzer Kim Jong Un. Butiran debu katanya sidang masih lama, ada kurang lebih 16 kali. Kalau itu udah logika. Kalau masih lama sudah logika. Kan gue bilang kalau sidang selanya Kamis ini ditolak oleh hakim, berarti langsung masuk ke pokok permasalahan. Yang mana pokok permasalahan itu pasti panjang, ada pembuktian dari pihak Niki, pembuktian dari pihak sana, pasti akan lama, paling enggak sekitar 10 sampai 12 kali. Itu akan terus pembuktian dari saksi ahli, saksi korban, saksi ini, itu akan berjalan lama, betul, 10 sampai 12 kali, betul. Tapi kalau keputusannya dia sudah paham, itu akan gue kejar. Kalau dia paham keputusannya bahwa keputusan pasti ditolak, akan gue kejar itu. Cantik sekali Tante Yubrik, makasih sayang. Manusia gak ada kerjaan ya ngurusin hidup orang ember. Yuk tidur kawan, tidur aja lu sendiri, gue belum ngantuk. Kan udah gue bilangin, gue tidur makan live. Lu nanya lagi. Karyawan dikeluarin apa bener? Katanya ya. Iya sih, bagaimanapun juga kan penjualan pasti jatuh. Sebenarnya penjualan jatuh tuh jangan salahin orang. Perbaiki ingredientsnya.